Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Sapitri, NIM 2312498, Prodi PGMI kelas 2C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Sina. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Helena Nelis, MPD. Baik, langsung saja. Ibnu Sina juga dikenal sebagai Avicenna di dunia barat, adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan dan kedokteran pada abad pertengahan. Ia mempunyai nama lengkap Abdul Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir pada tahun 1980 Masehi di Bukhara yang sekarang merupakan bagian dari Uzbekistan. Ia meninggal pada bulan Juni 1037 dan dimakamkan di Hamadan, sebelah tenggara Teheran, Iran, pada tahun 1950. Makamnya diperbarui dan diubah menjadi museum yang dilengkapi dengan perpustakaan dengan ribuan koleksi buku. Selain dikenal sebagai seorang filsuf, Ibnu Sina juga dikenal sebagai seorang ahli dalam bidang kedokteran. Sejarah intelektual Ibnu Sina tercatatkan dalam 450 judul tulisan, namun hanya 240 judul yang selamat hingga kini. Ahli kedokteran melansir dari Detikcom, ketertarikan Ibnu Sina terhadap ilmu kedokteran sudah ia mulai saat usia 16 tahun. Di usia remaja itu, ia tidak hanya belajar seorang teori kedokteran, tetapi juga praktik dengan membuka pelayanan kesehatan kepada orang sakit. Ketekunannya dalam belajar itu membuatnya menemukan banyak metode pengobatan terbaru. Salah satu pasien yang berhasil disembuhkan adalah penguasa Bukhara, Raja Nuh Ibnu Mansur. Banyak literatur menyebutkan bahwa sudah tak terhitung dokter yang sanggup mengobati sang raja. Namun, ia atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala berhasil menyembuhkannya. Ibnu Sina atas keberhasilan itu, ia mendapatkan akses memasuki perpustakaan raja yang berisi manuskrip langka. Perpustakaan itu yang kemudian memfasilitasi kegiatan penelitiannya. Karya Ibnu Sina, karya terbesar dan paling berpengaruh Ibnu Sina dalam bidang kedokteran adalah Al-Qanun fil Tibb, sebuah ensiklopedia medis monumental yang menggabungkan pengetahuan medis dari berbagai budaya dan peradaban sebelumnya. Buku ini bukan hanya rujukan medis utama di dunia Islam, tetapi juga menjadi panduan penting bagi praktisi medis di seluruh dunia selama berabad-abad. Dalam buku ini disebutkan bahwa sakit itu tidak selalu disebabkan oleh fisik yang lemah, tetapi bisa juga karena faktor kejiwaan yang bermasalah. Buku ini memberikan kontribusi bagi kedokteran modern seperti temuan beberapa penyakit menular, salah satunya tuberkulosis (TBC). Perlu diketahui, Ibnu Sina merupakan dokter pertama yang mendiagnosa meningitis bagian mata dan katup jantung, serta temuannya saraf yang terhubung dengan nyeri otot. Buku Al-Qanun fil Tibb
dipakai oleh para pengajar medis di Barat untuk memperkenalkan prinsip dasar sains pada mahasiswanya, karena memuat praktik dan teori kedokteran seperti penjelasan dalam teks-teks Yunani Romawi. Selain Al-Qanun fil Tibb, beberapa karya Ibnu Sina yang masyhur adalah Kitab Al-Syifa, buku penyembuhan, Mukhtasar Al-Aswad, ringkasan tengah, Al-Mahda wal Ma'ad, masa awal dan masa kembali, Kitab Al-Ma'ad, buku masa kembali. Ibnu Sina memberi sumbangan besar atas perkembangan awal filsafat Islam, terutama dalam tema logika, etika, dan metafisika. Sebagian besar karyanya ditulis dalam bahasa Arab yang merupakan lingua franca di Timur Tengah, dan beberapa ditulis dalam bahasa Persia. Skema emanasi Neoplatonis yang diangkat Ibnu Sina menjadi landasan fundamental dalam ilmu kalam. Selain itu, menyebut nama Ibnu Sina tidak bisa dilepas dari karya terbesarnya, Kitab Al-Syifa, dalam bidang kedokteran. 50 tahun setelah ditulis, Kitab Al-Syifa sudah beredar di Eropa dalam terjemahan Persia dalam bahasa Latin dengan judul Sufficientia, dan beberapa peneliti mengidentifikasi bahwa pengaruh Ibnu Sina tumbuh bersejalan dengan pengaruh Ibnu Rushd. Tetapi surut akibat oleh The Defense 1210 dan 1215 yang menganggap beberapa ajaran atau buku sebagai heretik. Metafisik, Sunting, filsafat dan Islam. Metafisika Islam awal dijiwai karena dengan teologi Islam membedakan lebih jelas daripada Aristotelianisme antara esensi dan eksistensi, sedangkan keberadaan adalah domain dari kontingen dan disengaja. Esensi bertahan dalam makhluk Sina, terutama bagian yang berkaitan dengan metafisika. Terutang banyak Al-Farabi, pencarian untuk filsafat Islam definitif terpisah dari okasionalisme dapat dilihat pada apa yang tersisa dari karyanya. Setelah memimpin Al-Farabi, Ibnu Sina memulai penyelidikan penuh ke dalam pertanyaan dari makhluk, di mana ia membedakan antara esensi mahiyat dan keberadaan wujud. Dia berargumen bahwa fakta keberadaan tidak dapat disimpulkan dari atau dicatat dengan esensi dari hal-hal yang ada, dan bentuk yang dan materi sendiri tidak dapat terintegrasi dan berasal gerakan alam semesta atau aktualisasi progresif hal yang ada. Keberadaan harus, karena itu disebabkan agen penyebab yang mengharuskan, mengajarkan, memberikan atau menambah eksistensi ke asensi. Untuk melakukannya, penyebabkan harus menjadi hal yang ada dan hidup berdampingan dengan efeknya. Pertimbangan Ibnu Sina dari pertanyaan esensi atribut dapat dijelaskan dalam hal analisis ontologis tentang modalitas menjadi, yaitu kemustahilan, kontingensi, dan kebutuhan. Ibnu Sina berpendapat bahwa makhluk tidak mungkin adalah bahwa yang tidak bisa eksis, sementara kontingen sendiri mungkin bidatimu memiliki potensi untuk menjadi atau tidak menjadi tanpa yang melibatkan kontradiksi.
Ketika diaktualisasikan, kontingen menjadi ada diperlukan karena apa yang selain itu sendiri, wajib al-wujud bi ghosihi. Jadi, kontingensi dalam dirinya adalah potensi beingness yang akhirnya bisa diaktualisasikan oleh penyebab eksternal selain itu sendiri. Struktur metafisik, kebutuhan dan kontingensi berbeda. Makhluk diperlukan karena itu sendiri, wajib diwujud bitafrihi, benar dalam dirinya sendiri. Sedangkan makhluk kontingen adalah palsu dalam dirinya sendiri dan benar karena sesuatu yang lain selain itu sendiri. Yang diperlukan adalah sumber keberadaan sendiri tanpa adanya dipinjam. Ini adalah apa yang selalu ada. Teologi sunting. Ibnu Sina adalah seorang muslim yang taat dan berusaha untuk mendamaikan filsafat rasional dengan teologi Islam. Tujuannya adalah untuk membuktikan keberadaan Tuhan dan ciptaannya dari dunia ilmiah dan melalui akal dan logika. Pandangan Ibnu Sina tentang teologi Islam dan filsafat yang sangat berpengaruh membentuk bagian dari inti kurikulum di sekolah-sekolah agama Islam sampai abad ke-19. Ibnu Sina menulis sejumlah risalah singkat berurusan dengan teologi Islam. Ini risalah disertakan pada Nabi yang ia dipandang sebagai filsuf terinspirasi dan juga pada filosofis dari Quran, seperti bagaimana Quran kosmologi sesuai dengan sistem filsafat sendiri. Secara umum, risalah ini terkait tulisan-tulisan filosofis, ide-ide agama Islam, misalnya akhirat tubuh. Eksperimen pikiran sunting. Sementara ia dipenjarakan di Kastil Pardajan dekat Hamadan, Ibnu Sina menulis yang terkenal mengembang man-mannya. Benar, tahu jatuh man, percobaan berpikir untuk menunjukkan manusia kesadaran diri dan kekuatan dan tidak material jiwa. Ibnu Sina percayanya mengembang man, eksperimen pikiran menunjukkan bahwa jiwa adalah substansi dan mengklaim manusia tidak dapat meragukan kesadaran mereka sendiri, bahkan dalam situasi yang mencegah semua input data sensorik. Pikiran percobaan kepada pembacanya untuk membayangkan diri mereka diciptakan sekaligus, sementara ditangguhkan di udara, terisolasi dari semua esensi yang mencakup tidak ada kotak sensorik, bahkan dengan tubuh mereka sendiri. Dia berargumen bahwa dalam skenario ini kita masih akan memiliki kesadaran diri, karena dapat dibayangkan bahwa seseorang ditangguhkan sementara udara terputus dari pengalaman rasa, masih akan mampu menentukan eksistensi sendiri. Poin pemikiran percobaan untuk kesimpulan bahwa jiwa adalah kesempurnaan independen dari tubuh dan imaterialnya. The Countability ini mengembangkan man-man menunjukkan bahwa jika dianggap intelektual yang mencakup keterpisahan jiwa dari tubuh, Avicenna disebut kecerdasan manusia, terutama intelek aktif yang ia percaya untuk menjadi hipostasis
yang melaluinya Tuhan berkomunikasi kebenaran kepada pikiran manusia dan menanamkan ketertiban